Atau mungkin ini batu lompatan agar bisa putus dulu. Tapi apapun itu, saya bahkan pernah mengatakan ini jangan-jangan ada sebuah perjanjian. Nah makanya kadang-kadang ya pernikahan itu harus ketemu dengan orang yang selevel. Yang nggak selevel itu adanya cuma di sinetron. Karena kalau mau mantu sebagai anak presiden, ini sisa 2,5 tahun lagi waktunya. Halo Sensikers. Berjumpa lagi bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Gimana ramalan saya kemarin? Cocok kan? Bener kan kalau Kaisang nggak akan mungkin sama Nadia Arifta. Dan banyak yang akhirnya menyuplik-nyuplik bener ramalannya Mas Darko dan sebagainya. Tapi yang sekarang ini kira-kira seperti apa? Erina Gudono, Putri Indonesia, akhir-akhir ini dibawa nonton bola bareng. Dan kalau sudah seperti itu kayak pengumuman, nih loh, pasangan gue. Nah, kira-kira Pak Jokowi dan Bu Irina ini akan merestui atau enggak? Tapi yang paling penting ternyata enggak cuma Pak Jokowi sama Bu Irina, tapi netizen merestui atau tidak. Nah, kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya ini tadi. Waktu Kaisang dan Nadia Arifta, wah banyak sekali netizen yang budiman di sini mengatakan kalau nggak cocok jangan itu, nggak level dan sebagainya, semuanya marah-marah. Ya walaupun mereka semua ini nggak terus artinya mendukung dengan Felicia, mantan yang ditinggalkannya katanya di ghosting begitu saja. Nah kita akan coba lihat dari kartu yang pertama ini kira-kira apa yang bisa kita baca terhadap Kaisang ini tadi. Kalau saya kira dengan Nadia Arifta ini satu hal yang mungkin sangat mudah untuk diprediksi bahwa nggak akan lama. Mungkin waktu itu orang-orang mengesankan ada kans karena baru banget putus dari Felicia Tissue. Tapi ternyata kita semua tahu ini hanya TTM saja. Atau mungkin ini batu lompatan agar bisa putus dulu. Tapi apapun itu, saya bahkan pernah mengatakan ini jangan-jangan ada sebuah perjanjian. Tapi apapun itu juga sudah nggak relevan lagi untuk kita bicarakan. Kedepannya yuk kita akan bahas. Karena yang kali ini sepertinya akan lebih karena diperkenalkan secara pasti gitu loh. Nggak terus ke gap gitu. Ini kan sengaja dibawa bajunya merah lagi, ketahuan banget semua orang di situ lihat. Mungkin kalau menurut saya di sini. Nah, Kaisang yang selama ini harus mempertimbangkan, dia harus pasangannya seperti apa dan bagaimana, dan dia harus memikirkan juga bahwa dia ini adalah anaknya Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 yang ada di negara ini. Maka mungkin dia akhirnya comes to find kalau dia ini harus memilih seorang yang bibit bebet bobot. Bukan artinya Nadia Arifta apa ya, tapi kalau menurut saya kan, nah ini kita akan bahas ya. Tapi maksud saya di sini ini jelas bahwa pilihan ini harus nggak segampang ini aku suka terus aku akan jalan sama dia. Dan Kaisang kayaknya menyadari hal ini saat ini. Coba kita lihat yang tadi saya omongin. Menjadi anak presiden, menjadi seorang pemimpin, apapun itu ya, atau bisnismen yang besar. Ini beda dengan anak orang biasa yang terus jadi kaya raya. Apalagi kalau ini punya terah, keturunan yang jelas. Dan saya percaya bahwa memilih pasangan yang tidak tepat di sini, itu akan menimbulkan petaka. Makanya kenapa orang-orang yang kaya menikah sama yang kaya. Mereka takut ada perbedaan tingkat sosial di sini adalah karena kadang-kadang ya kekayaan atau uang itu kayak air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan kalau ini mengalir dengan cara yang tidak diinginkan, akan terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Nah makanya kadang-kadang ya pernikahan itu harus ketemu dengan orang yang selevel. Yang nggak selevel itu adanya cuma di sinetron. Karena pada kenyataannya yang seperti itu memang jarang untuk bahagia. Nah kenapa begitu? Coba kalian yang punya permasalahan yang sama, yuk hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bukakan kartunya dan saya akan tunjukkan fakta-fakta yang semoga akan membuka mata kalian. Dan terus kemudian kalian tidak akan terbutakan oleh cinta. Coba kita lihat nih. Kita ikuti jejak-jejak pangeran-pangeran yang lain. Saat pangeran-pangeran ini akhirnya mereka itu mempersunting artis dan selebriti untuk menjadi kekasih dan pacar mereka. Siapa tahu jadi suami. Ini yang saya ceritain jadi suami ya. Ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Nah menikah dengan siapa? Nggak usah di-googling lah, kalian pasti akan tahu. Terus ada juga Mas Ardi Bakri. Menikah dengan siapa juga saya nggak perlu sebutin lah. Terus ada Emil Dardak. Nah, menikah dengan siapa juga kalian juga tahu. Mungkin kalau ternyata yang di sini semua adalah emak-emak atau tante-tante, pasti ingat dong dulu ada Pak Bambang Triatmojo. Nah, Pak Bambang Tri ini menikah dengan Mayang Sari waktu itu. Nah, kalau yang terkenal kemarin tapi nggak sempet akhirnya menikahnya sama yang lain ya, adalah Reno Barak. Nah, menikahnya dengan siapa juga kalian pasti tahu dong. Dan kayaknya memang artis-artis yang wanita ini menjadikan menikah dengan seseorang pengusaha atau pemimpin atau siapapun yang kaya raya. Ini adalah satu mungkin ya exit strategi mungkin.
Kan artis nggak selamanya akan terkenal. Artis kan nggak selamanya akan bisa nongol di layar TV dan mendapatkan pundi rupiah dari situ. Dan ini adalah satu hal yang wajar terjadi di seluruh dunia. Nah maka sepertinya ini kayak ngikutin jejak, ketemu dengan Putri Indonesia. Seperti itu. Apa ada restu dari istana? Kalau saya pikir pernikahan itu mungkin, jodoh itu ada kalau buat saya. Tapi istana merestui, karena mungkin kejadian dengan Felicia Tisu kemarin, ini kayaknya hati-hati banget. Dan ini belum ada. Jadi semuanya dikejar ini. Kakaknya, kakak iparnya semua ditanya, tapi nggak ada yang memberikan jawaban secara signifikan. Jadi kalau menurut saya di sini, pernikahan itu ada, tapi masih ya, nanti kita akan lihat kartunya. Nah, apakah mereka ini beneran atau jangan-jangan settingan? Kalau menurut saya sih ada kepentingan yang sama di sini. Ada keinginan yang saling bisa terpenuhi. Dan kalau kita bicara bahwa ini cuman berdasar kepentingan, enggak. Saya kira Kaisang di sini memiliki rasa dan Erinanya pun ini berharap kalau bisa menjadi ya mantu dari Pak Jokowi. Jadi kalau menurut saya di sini ini awalnya mungkin satu hubungan yang bukan cinta, tapi terus kemudian berlanjut ya why not gitu. Kenapa kacang? Ini kenapa kok nggak dilanjutin kepada sesuatu yang lebih serius? Dan kalau menurut saya saat mereka akhirnya tampil di depan umum itu pasti sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan mereka sudah tahu ini adalah konsekuensinya. Dibicarakan oleh se-Indonesia. Nah ortu wanitanya kira-kira gimana? Kalau menurut saya sih ya happy. Orang mau dimantu sama anak presiden. Kaisang juga memiliki satu rekam jejak yang positif. Ya kecuali kalau orang-orang yang kemarin mendukung Felicia Tisu ya. Tapi so far dia ini seseorang yang terkenal juga nggak mengandalkan koneksinya sebagai anak Pak Jokowi. Kalaupun ada koneksi-koneksi ya wajar lah ya. Tapi nggak menunjukkan kalau dia ini anak yang mengedepankan orang tuanya sebagai backingannya. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya kan sangat memungkinkan hal itu terjadi. Tapi ini adalah satu hal yang kita juga jadikan acungan jempol. Dan mungkin ini pertimbangan juga kepada si calon mertuanya ini nanti. Apakah mereka akan menikah dengan cepat? Kalau menurut saya sih masih 50-50 karena masih ada ingin berbisnis dulu pada si Kaisang. Dan hubungan pria dan wanita Jowo ini biasanya itu memiliki satu keputusan lebih dari yang laki-laki harus datang ini ke si wanita. Dan saya pikir si prianya ini masih ingin berbisnis, masih ingin mengembangkan sayap dan karirnya. Nah tapi nggak tahu ya kalau kedua orang tuanya ini menyuruh dan menginginkan. Karena kalau mau mantu sebagai anak presiden ini sisa 2,5 tahun lagi waktunya. Dan waktu itu juga yang kalau menurut saya jodoh ini harus dijaga. Artinya kalau tahun depan mereka menikah, ini masih akan bagus. Dan paling lama 2,5 tahun lagi. Tapi kalau lebih daripada itu, kayaknya akan lebih banyak lagi yang harus disesuaikan. Itu pun kalau mereka sekarang ini memutuskan untuk pacaran. Jadi jangan diartikan loh ya, kalau keluar gandengan tangan itu pacaran. Saya bilang rasa ini ada, tetapi bisa jadi mereka ternyata, oh mungkin mau melakukan yang lain, ya settingan yang lain. Tapi kalau saya pikir sini itu tadi, rasa itu ada. Tapi apakah ini akan diolah menjadi sebuah komitmen, ini satu hal yang berbeda. Kalau menurut netizen, kira-kira seperti apa? Kemarin waktu Felicia Tisu banyak pro dan kontra. Tapi kalau dengan Nadia Arifta, jelas lebih banyak yang tidak setuju. Walaupun di sini Nadia Arifta ini uhti-uhti yang memakai hijab. Tapi kalau saya lihat di sini, The Hermit ini menunjukkan, nah, kalau Mas Anang bilang yes. Nah, kalau ini yes juga. Jadi kalau menurut saya sih netizen di sini merestui, tinggal tunggu tanggal mainnya kalau memang mau dimainkan. Dan coba lihat lagi ramalan-ramalan saya sebelumnya, karena sebenarnya saya sepertinya sudah melihat bahwa Erina ini akan hadir. Nah apakah akan jadi pacar beneran atau tidak? Tunggu, nanti saya akan bukakan lagi kartunya. Tapi untuk saat ini kita lihat dengan jelas bahwa perasaan itu ada. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten-konten saya dan sampai jumpa di tayangan yang berikutnya. Salam.